Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka, dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada generasi yang keempat, kepada mereka yang membenci aku, tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguruskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anakmu laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau pelayannya,
atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau hadir bersama dengan kami. Biar kami merasakan hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan bagaikan tanah kering, oh yang merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku yang haus akan Rindu
Sangat besar Engkau Elohim Yahweh di dalam Yesus Hamasi yang sudah memimpin menuntun hidup kami selama 6 hari. Engkau Bapa berikan kami kesempatan untuk dapat menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Tapi kami sadar Bapa, di dalam kegiatan kami, aktivitas kami melakukan pelanggaran. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan supaya kami menjadi layak. Terima kasih Bapa. Oleh anak-anak-Mu Bapa yang sudah hadir untuk merayakan Sabat pada saat ini Bapa, seberapapun kami yang ada, mari lihat hati kami yang paling dalam, kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama. Amin. Terlebih untuk mendengarkan firman-Mu atau daftar-Mu yang akan menguatkan kami, menghibur kami dan memberikan kami jalan keluar manakala kami mengalami apapun problem yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir pada saat ini karena satu dan lain, terlebih karena sakit penyakit. Tuhan, mari Bapak nyatakan belas kasihan darah yang sudah mengalir di mengalir dalam tubuh mereka Bapak, supaya mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Dan pada kesempatan yang akan datang boleh bersama-sama dengan mereka puji dan memuliakan nama. Terima kasih Bapak. Demikian pula yang malahnya batu datang ke sini karena pekerjaan dan lain sebagainya Bapak, dan kita juga akan berkat yang sama buat mereka Bapak. Pada saat yang akan datang mereka juga boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami serahkan ibadah kami yang sederhana dalam tangan Tuhan. Tapi kami juga sadar ketika kami tidak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tentunya tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Hamasi, kami katakan telah hancurkan kau sejahat, Bapak tidak berhak atas hati dan pikiran kami dan tempat ini. Semuanya untuk Yesus Hamasi. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, pelayan maupun seluruh jemaat yang ada. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasi, namanya orang Nazaret. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua yang beriman ini katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. 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 Mari berikan salam kepada kiri kanan. Katakan sahabat-sahabat Tuhan Yesus di jalan lelah. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengangkat dan melopar. Amin.
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Harison veakaro. Amin. Haale veata. Meleka kavo. Meleka mani. Yeshua Seha Elohim Rauile Kavo Melech Hamlaim El Gibor Ve'el Elyon Lewat kata Adon Lewat kata Kados Melech Hamlaim El Gibor Ve'el Elyon Lewat kata Adon Lewat kata Kados Melech Hamlaim. Sekali lagi kita akan pujian ini. Harison veakaro. Amin. Haale veata. Haale veata. Amin. Engkau Bapa yang besar. Amin. Haleluya. Melech Hamlaim Yeshua Seha Elohim Rauile Kavo Melech Hamlaim. Haleluya. El Gibor Ve'el Elyon Lewat kata Adon Lewat kata Kados Melech Hamlaim El Gibor Ve'el Elyon Lewat kata Adon Lewat kata Kados Melech Hamlaim El Gibor Ve'el Elyon Lewat kata Adon Lewat kata Kados Melech Hamlaim El Gibor Ve'el Elyon Lewat kata Kados Lewat kata Adon Melech Hamlaim El Gibor Haleluya Lewat kata Adon Lewat kata Kados Melech Hamlaim El Gibor. Saya serahkan kepada Evangelis Bapak yang bersabar. Amin. Lewat kata Kados Melech Mari kita segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami dan berkati kami, bahkan berikan kecukupan, melipat sukacita dan sejahtera yang kami rasakan sampai saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami boleh hadir di tempat ini
guna memuji membesarkan nama-Mu, merayakan Sabat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami yang hadir saat ini Tuhan, kami dengan satu tujuan untuk menyenangkan. Segala pujian, penyembahan kami bahkan segala apa yang kami lakukan di sini menjadi suatu upaya yang berbau harum di hadapan Hadirat. Hanya satu kerinduan untuk menyenangkan. Terima kasih Tuhan, perbarui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami boleh layak di hadapan Hadirat. Ampuni segala dosa dan salah kami. Amin. Dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang mau menyampaikan firman adalah manusia biasa yang penuh dengan noda dan dosa. Tapi saat ini hamba berada di hadapan-Mu Tuhan, sucikan kuduskan hamba. Amin. Layakkanlah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman. Amin. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan. Amin. Manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Yahweh sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu itu dalam nama-Mu yang kudus. Yesus HaMasiah, Yahweh Elohim hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Salam. Sesuai dengan apa yang saya kasih, yaitu di dalam Samuel 1 Samuel 13 ayat 13. Silakan Bapak Ibu buka, yang sudah menemukan katakan amin dan bangkit berdiri untuk kita sama-sama membacanya bersama-sama. Yang belum dapat mungkin ada di layar atau di monitor. 1 Samuel 13 ayat 13 demikian. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Yahweh Elohimmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Yahweh mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Kita sangat bersyukur karena kita boleh hadir di tempat ini dengan satu tujuan, mau melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu segala perintah, hukum, ketetapan, dan perjanjian. Itu yang disebut kasih. Tidak ada seorang yang dapat menyatakan saya mau melakukan kehendak Tuhan. Iya kan? Tapi dia tidak melakukan segala hukum, ketetapan, dan perjanjian. Iya kan? Jadi kita harus tahu hukum, ketetapan, dan perjanjian. Sering saya katakan, ketika Yesus masih sendiri hidup dalam dunia sebagai manusia, dia memberitakan kebenaran. Segala perkataannya tidak pernah keluar dari apa yang sudah tertulis. Iya kan? Nah, tertulis sejak kapan? Tertulis di mana? Apa itu yang disebut tertulis? Siapa yang menuliskan? Nah, kita sebagai umat Tuhan kita tahu yang tertulis itu di mana. Semua orang atau semua yang mengetahui bahwa ataupun yang rindu untuk mengikuti Tuhan pasti katakan saya mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Iya kan? Tidak seorang pun yang mau rindu untuk gereja tanpa dia bilang menyenangkan hati Tuhan. Ikut-ikutan belum tentu.
Karena dia tahu ibadah itu mengandung apa? Janji. Janji. Janji kapan? Janji saat ini dan saat yang akan datang. Janji itu apa? Janji itu apa? Janji itu yaitu hukum, ketetapan, dan perjanjian Tuhan, itu janji. Iya kan? Nah, disinilah kita mau untuk melakukan sesuatu yang berkenan atau yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus sendiri katakan, setiap dia berkata waktu dicobai iblis pun dia katakan seperti ini, ada tertulis. Kenapa disebut ada tertulis? Supaya jangan ditipu oleh iblis. Nah, namun iblis juga pakai firman. Saat siapa? Saat dia bertemu dengan manusia di Taman Firdaus. Iya kan? Di Taman Firdaus. Dia katakan kepada Hawa apa? Semua yang diciptakan Tuhan itu baik atau bukan? Dia bilang iya. Pasti dia jawab iya. Nah, semua orang pakai itu untuk melakukan sesuatu yang kira-kira mereka bilang semua itu baik. Narkoba juga baik, mabuk juga baik, merokok juga baik. Kalau orang yang hidup dalam Tuhan berarti dia tahu apa yang disebut tidak baik. Kenapa disebut tidak baik? Karena Tuhan dia bilang menciptakan semua itu baik. Iya kan? Hanya kepada manusia dia bilang manusia tidak baik. Hidup apa? Hidup seorang diri. Itu tidak baik. Iya kan? Makanya dia berikan seorang penolong yang sepadan dengan Tuhan. Iya kan? Nah disitulah kita melihat apa arti firman ini. Jadi firman itu ada hubungannya dari Kejadian sampai Wahyu. Itu satu kesatuan yang utuh. Firman yang hidup, yang datang sebagai manusia, yaitu Yesus Mesias. Yesus Mesias itu mengenapi sebuah firman ini. Makanya kita lakukan. Yesus di dalam dunia melakukan hari Sabat. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat dia kemana? Ke rumah ibadah. Kalau sinagoga itu kan nama untuk orang Ibrani. Tapi sebutan untuk orang ini tempat ibadah itu namanya. Iya kan? Jadi kita harus tahu pasti orang bilang dia mengikuti atau percaya kepada Yesus Mesias. Tapi dia tidak mau mengikuti dia. Benar atau salah? Salah. Benar atau salah Bapak Ibu? Gak ada yang bisa jawab. Pasti salah. Karena dia katakan akulah jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada surga kalau tidak melalui aku. Iya kan? Nah dia jalan ke sini, dia ke kanan, kita ke kiri. Benar atau tidak? Salah. Apa? Salah. Harusnya satu jalan. Jadi dia mencontohkan segala sesuatu. Aku memberikan satu teladan untuk kamu. Supaya kamu mengikuti apa yang saya lakukan. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segala perintah-perintahku. Iya, melakukan perintah-perintahnya. Nah di sini tadi pagi saya lihat jas saya bilang apa? Wah, ini jas ini kan disediakan Bapak Gembala.
Iya kan? Iya, seorang gembala dia memperhatikan jemaatnya, domba-dombanya, iya kan? Nah, tujuan Pak Gembala itu apa sebenarnya? Baik, iya kan? Dibeliin bukan buat simpan, iya kan? Iya, untuk dipakai lah. Siapa di sini yang dapat jas dari Bapak Gembala? Semua. Coba angkat tangan. Kenapa tidak dipakai Pak Johnson? Udah dikasih orang. Kenapa? Dia kan dibeliin buat Pak Johnson, Karena bukan di- buat orang. Nanti kan dibeliin buat orang, kan dikasih Pak Anda Gembala. mengasih orang lain juga, Pak. Iya, tapi tujuan Pak Gembala tuh buat jemaatnya itu rapi. Ya nanti dia beli baru lagi, Pak, maksudnya. Lain lagi Pak Johnson. Jadi itulah yang kita harus lihat. Iya kan? Jadi Bapak Ibu, lihat saya rapi kan? Bagus kan? Ah, bagus. Bukan dalam gagah kan? Bukan maksudnya itu. Iya kan? Ada raja soalnya. Bagaimana kita datang ke sini, terus pakai celana pendek. Kalau saya dulu masih kerja di sana, saya lihat ada yang datang ibadah pakai celana pendek. Ya kan? Bukan 1-2 orang, tapi banyak. Karena mereka bilang bukan Tuhan melihat hati. Bukan melihat Bukan Pakaian. tubuh, tapi melihat hati. Tapi kata Tuhan, dari luarlah mencerminkan hatimu. Kamu siap nggak untuk? Masa dia bagian olahraga dia bawa ke sini? Kenapa Tuhan kasih hukum ketetapan dan perjanjian? Kenapa? Kenapa gitu? Karena ibadah itu punya aturan. Ibadah itu punya sesuatu yang maksud tujuan. Ya kan? Ibadah itu punya janji. Ya kan? Ibadah itu suatu tujuan yang mulia. Bapak Ibu tahu siapa Saul? Saul itu siapa? Raja. Raja. Dari suku apa? Benyamin. Jangan Pak Johnson, Pak Dahlan aja yang jawab. Setiap kali saya tanya, kebanyakan Pak Dahlan yang jawab. Iya, nggak tahu. Memang saya juga nggak tahu, tapi saya belajar. Kita di Kristen, kalau saya Kristen dari kecil kan. Dari dulu pernah dibaptis kecil, ya kan. Kemudian dibaptis selam. Sekali di sana, 2 kali. Baptis selam 2 kali. Tidak masalah. Masalah nggak kalau baptis 2 kali atau 3 kali? Tidak ada masalah. Karena di firman juga katakan itu. Ketika sida-sida Ethiopia bersama siapa? Bersama Petrus. Dalam perjalanan. Filipus. Ya Filipus. Mereka tanya mereka, apakah kamu sudah menerima baptisan? Dia bilang, kita sudah menerima baptisan. Baptisan apa yang kamu terima? Baptisan Yohanes. Namun mereka bilang apa? Di sana ada air. Apakah kami boleh dibaptis? Nah, mereka membikin diri dibaptis dan saat itu mereka menerima Kuasa Roh Kudus. kuasa Roh Kudus. Jadi tidak dibatasi harus baptis berapa kali. Itu bukan maksud tujuan, tapi pertobatan itu yang penting. Iya kan? Apa gunanya dia baptis tapi tidak bertobat? Untuk apa? Iya kan? Makanya kita sebagai orang-orang yang pengikut Tuhan. Iya kan? Kenapa Saul katakan apa? Samuel katakan kepada Saul, perbuatan itu bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Raja ini, kamu katakan bodoh? Coba katakan Presiden. Pak Prabowo bilang bodoh. Pasti langsung ditangkap. Di penjara langsung lah. Iya kan? Ini dia berani katakan kamu bodoh. Perbuatanmu itu bodoh.
Nah, disinilah kita melihat. Tadi saya sudah panjang lebar berbicara. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan yaitu melakukan segala hukum, ketetapan dan perjanjian Tuhan. Dia tidak mungkin dia katakan saya percaya kepada Yesus Mesias. Tadi saya ulangi lagi. Tapi Yesus Mesias ke kiri, ke kanan, dia ke kiri. Nah, Yesus Mesias melakukan Sabat, dia melakukan Jumat atau Kamis. Iya kan? Nah, saya katakan Kamis Jumat karena apa? Sabtu itu kata Ibraninya Sabat. Gak ada minggu tuh bilang Sabat. Sabat itu bahasa Ibrani, yaitu Sabtu. Iya kan? Nah, disinilah kita melihat. Bapak Ibu, saya katakan, kita ini sudah, tadi kan saya bilang, saya dari kecil sudah Kristen. Iya kan? Saya kecil sudah Kristen, sudah dibaptis, istilahnya 3 kali. Baptis kecil sudah, baptis selam sudah 2 kali. Dan itu firman bilang, oh baptis 3 kali, salah. Tidak ada seperti itu. Iya kan? Tapi saat lu merasa mau bertobat, beli dirimu dibaptis, itu yang penting. Kenapa? Karena baptis itu adalah salah satu sakramen, sakral. Satu perbuatan yang berkehendak kepada Tuhan. Bukan main-main. Saat Tuhan Yesus menerima baptisan, apa yang terjadi? Roh Kudus turun. Dan suara dari surga katakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu berlaku saja buat Tuhan Yesus? Tidak. Setiap orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis akan, kata firman, akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan binasa atau dihukum. Jadi satu tujuan dari Tuhan itu yaitu manusia untuk melakukan pertobatan atau mengerjakan pertobatan, mengakui kesalahan. Nah, kenapa Samuel ini katakan kepada Saul, kamu perbuatan kamu itu bodoh. Saul adalah, tadi saya katakan, saya tanya siapa Samuel itu? Pak Dahlan bilang dia dari suku Benyamin, suku yang paling kecil, dia kan dari 12 suku bangsa Israel. Saul yang iya Saul. Kalau Samuel dari suku Efraim, dia kan dari keturunan siapa Efraim? Yusuf. Cari sendiri. Pertanyaan PR. Bapaknya Samuel namanya siapa? Padahal jangan jawab. Siapa bapaknya Samuel? Bapak Samuel namanya Elkana. Ibunya namanya siapa? Ibu namanya Hana. Iya kan? Nah, Elkana itu punya 2 istri, satu namanya siapa? Pak Johnson. Elkana punya istri 2, satu namanya siapa? Penina. Satu namanya Penina, satu namanya Hana. Hana itu adalah seorang yang mandul. Iya kan? Seorang yang mandul dan dia berdoa sampai menangis. Dia akan mengeluarkan air mata. Dia memberikan nasar. Akhirnya Tuhan berikan anak itu kepada dia. Dia berjanji.
Nazar. Kalau saya mendapat anak, rambutnya itu saya tidak akan potong. Tapi Samuel akhirnya botak nggak dia? Karena ceritanya kenapa kita tahu dia botak? Karena pernah dikatain anak-anak. Iya kan? Botak-botak kemudian mereka Elisa. Oh itu Elisa ya? Oh enggak, Samuel Enggak, Pak. Samuel. Nah, nantinya ke sana. Tapi ceritanya seperti itu. Dia berjanji rambutnya itu tidak dipotong. Iya kan? Kalau Najar tuh. Dia akan menjadi Nasir. Iya kan? Berarti laki-laki rambut boleh dipotong nggak? Boleh. Rambut boleh dipotong Pak kalau panjang. Iya. Ceritanya berarti laki-laki itu rambutnya dipotong. Tapi kalau cerita perempuan rambutnya dipotong tidak ada dalam Alkitab. Iya, terserah. Berarti bebas ya. Terserah. Nah itulah kita cerita bahwa segala sesuatu Tuhan baik buat itu baik adanya. Ya kan? Seorang yang disebut Samuel. Karena ibunya bernasar, ya kan? Akhirnya dia apa yang dinasarkan oleh ibunya turun kepada anaknya. Akhirnya dia menjadi apa? Menjadi nabi. Siapa yang diteguhkan dia jadi nabi? Harus tahu ceritanya. Kenapa Samuel bisa jadi nabi? Karena dia hidup bergaul dengan Imam Eli. Saat Eli sudah menjadi tua, ya kan? Dia bersama-sama dengan Imam Eli itu tidur. Pada tengah malam Tuhan datang kepadanya. Sampai 3 kali memanggil dia. Dan dia menjawab. Saat dia menjawab, Tuhan katakan, hari itu ditetapkan menjadi seorang nabi. Nabi di bangsa Israel. Nah ceritanya bagaimana dia bisa bertemu dengan Saul? Gimana ceritanya Ibu Ratna? Bisa menceritakan supaya kita tahu. Kita jangan sebut Samuel, sebut Saul, tapi tidak tahu jalan cerita sampai kenapa diketemukan dan diberkati untuk menjadi raja atau ditabiskan atau diurapi. Kenapa sampai ketemu Pak Johnson? Sudah berapa kali cerita tentang Saul? Saul itu adalah seorang anak dari siapa? Bapaknya. Anak bapaknya namanya Kis. Iya kan? Dari Suku Benyamin. suku siapa? Benyamin. Suku Benyamin. Suku yang paling kecil. Iya kan? Kejadiannya itu seperti apa ceritanya? Ceritanya itu punya keledai. Saul itu bapaknya punya keledai. Dan keledainya itu hilang. Iya kan? Dan dia menyuruh anaknya itu untuk mencari keledai-keledai itu. Dia kan bersama bujangnya atau pendamping atau istilahnya pembantu asistennya. Iya kan? Mereka pergi mencari keledai-keledai itu. Tapi mereka tidak mendapatinya. Iya kan? Kemudian mereka mencari ketemu.
Dia ajak pembantu atau pendampingnya itu untuk mereka pulang. Udah kita pulang, pasti ayah saya tidak mengingat-ingat lagi itu karena udah hilang. Tapi bujang itu katakan, jangan kita pulang. Kita pergi untuk mencari. Jangan sampai kita pergi, Bapak itu menanyakan itu kepada kita. Kemudian mereka pergi mencari, ketemu cewek-cewek atau wanita-wanita di sumur. Iya kan? Kemudian mereka bertanya kepada mereka, apakah ada orang di sini untuk membantu, untuk menemukan keledai-keledai kita? Mereka katakan ada seorang pelihat. Tahu seorang pelihat itu apa? Kalau sekarang bilang orang pintar. Iya kan? Karena yang cari orang pintar itu adalah orang bodoh. Iya kan? Tapi saat itu bukan mereka mencari orang pintar, tapi pelihat. Pelihat dalam arti dia bisa mengetahui segala sesuatu. Lewat doa dia bisa mengetahui, lewat penglihatan dia bisa mengetahui, dan lewat apa? Nubuatan dia bisa mengetahui. Maka saat mereka melihat ada orang di sana yang bisa mengetahui, mereka tunjukkan tempatnya. Kemudian mereka ke sana dan mereka sampai sana bertanya. Ternyata mereka tanya itu adalah Samuel sendiri. Apakah di sini ada seorang pelihat? Ya kan? Dan dia jawab apa? Aku sendiri. Kemudian mereka masuk bersama-sama dengan dia. Ya kan? Bersama-sama dengan dia. Mereka sama dia ke mana? Tidur sama dia. Kemudian mereka mau balik. Jangan kamu balik. Ada sesuatu pesta. Ada pesta tak saat itu? Pesta. Mereka mengajak mereka ke tempat pegunungan karena mereka merayakan pesta. Saat itulah mereka bawa mereka ke tempat satu pesta dan disitulah mereka bawa mereka di tempat dan mereka bersama-sama dengan Samuel itu sendiri duduk di depan. Iya kan? Sesudah itu mereka selesai pesta dan Saul itu mau pulang. Tapi ternyata Tuhan sudah memperlihatkan Saul. Seorang yang engkau akan tabiskan menjadi raja untuk Israel. Karena Israel itu membutuhkan satu pemimpin. Dan Saul itu adalah orang pertama yang menjadi raja. Ya kan? Akhirnya Saul ditabiskan menjadi raja. Ataupun diurapi menjadi raja. Saul menceritakan, Alkitab menceritakan dia itu adalah orang yang sangat ganteng. Tidak ada yang ganteng di bangsa dia itu seperti dia. Iya. Iya kan? Kalau cerita sejarah Saul, makanya dia dipilih sebagai raja. Ditetapkan sebagai raja. Atau diurapi sebagai raja. Tapi pada akhirnya dia melanggar titah atau perintah yang diberikan Tuhan untuk dia. Dia diurapi berarti dia dapat urapan roh dari Tuhan, dari seorang hamba. Makanya apa yang kita sudah dapat, coba seorang bacakan kembali yang tadi 1 Samuel 13 ayat 13. Ibu Ratna tolong. Kata Samuel kepada Saul,
perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Yahweh Elohimmu yang diberitakannya kepadamu. Sebab sedianya Yahweh mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Iya. Kenapa dikatakan bodoh? Kenapa? Karena dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Perintah Tuhan itu apa? Segala yang sudah ditetapkan. Makanya Tuhan Yesus, saya bilang apa? Tuhan Yesus sendiri katakan ada tertulis. Karena dia tidak mau keluar daripada apa yang tertulis. Nah, Tuhan katakan kuduskanlah hari Sabat, tapi dia menguduskan hari Senin, Selasa. Iya kan? Nah, disinilah dikatakan ini salah satu contoh untuk kita. Tidak selamanya orang yang hidupnya atau yang menjadi pimpinan itu ataupun yang menjadi orang pintar, tidak selamanya dia menyatui kebenaran. Kenapa dikatakan bodoh? Saul ini bukan orang sembarangan. Ya kan? Tapi bisa dikatakan dia bodoh. Kalau kita lihat sekarang di YouTube, kita dapat menyatui siapa tuh sebenarnya yang bodoh. Ya kan? Orang sudah tahu nggak hari Sabat itu hari Sabtu? Tapi kenapa mereka tidak melakukan? Karena tidak mengerti. Oh dia dokterandus, doktor. Nggak sampai di situ. Oh nggak sampai di situ kan? Dia orang pintar. Tidak terpanggil. Iya kan? Nah itulah kepintaran manusia itu kebodohan bagi Tuhan. Tapi orang yang dipilih orang pintar untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Iya kan? Alat di dalam tangan Tuhan. Tapi hati-hati mempergunakan apa yang sudah dipilih. Kita nih hati-hati. Nah, kita bertanya kepada diri kita, sudah apa yang kita sudah sampaikan kepada orang lain tentang kebenaran? Kita sudah dapat, kita sudah temukan banyak yang kita tahu tentang kebenaran. Karena Tuhan Yesus yang dicarilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan. Kita sudah tahu kebenaran apa. Nah Bapak Ibu, orang di luar sana, orang yang di YouTube, yang bercerita tentang, oh itu Yahweh itu tidak ada. Itu Yahweh itu hanya kata-kata, bahasa-bahasa. Kok kata-kata? Waktu Tuhan sampaikan kepada Musa itu cuma kata-kata. Itu kebenaran. Karena orang tidak mengenal namanya, makanya dia kata, inilah namaku dan sebutanku turun-temurun. Kok dia bilang tidak ada? Tidak mengerti. Nah itulah, kan dia doktorandus, dia doktor. Jaminan. Iya. Nah, jadi begitu kan? Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, segala yang sesuatu kita harus tahu. Kita di sini adalah orang-orang yang mau untuk melakukan firman Tuhan. Tapi yang terlebihnya apa? Jangan terlalu berani. Tapi jangan takut. Karena Tuhan sendiri katakan jangan takut. Berani kurang. Tapi yang disebut berani itu harus berani dengan kebenaran, menyatakan kebenaran. Iya kan? Nah, kita baca di dalam Amsal 7, Amsal 2 ayat 7. Seorang bacakan untuk kita. Amsal 2 ayat 7. Amsal 2 ayat 7.
Ia menyediakan pertolongan bagi Amsal 1 Pak. Amsal 1 Ayat 7. ayat 7. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi itu takut akan Tuhan. Yang kita takut itu Tuhan, bukan manusia. Bukan tidak makan, bukan tidak minta, takut dong. Kalau tidak makan siapa? Tidak makan, nggak takut. Pasti takut pas saat hari pertama mungkin ya masih bisa berdoa, hari kedua bisa, ya kan? Tapi ada saudara saya dia bilang, saya pernah tidak makan 7 hari. Iya kan, dia bilang begitu. Karena apa? Ya kan tidak ada makanan. Tapi saat ini, puji nama Tuhan, dia bisa hidup dengan berkelimpahan. Amin. Karena apa? Karena setia. Iya kan? Makanya setialah sampai akhir. Jadi itulah tadi Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. hikmat dan didikan. Kita tahu bahwa orang bagaimana hikmat itu apa? Kenapa saya katakan baik atau buruk? Karena belum tentu orang mau itu mendengar kebenaran. Kita katakan ini kebenaran atau tidak. Semua kalau story saya, tapi saya nggak banyakkan kan. Story saya tuh sering kata, mulai dari hari Senin sampai itu tuh saya buat firman-firman tentang hari Sabat, tentang makanan, iya kan? Iya kan? Tentang nama, iya kan? Kita harus menyatakan itu. Ada yang sukanya itu sampai, yang lihat itu saya lihat ada yang sampai 100, tapi yang suka tuh paling nggak 2 orang, 3 orang, nggak masalah. Ataupun nggak ada yang suka juga nggak masalah. Yang penting disampaikan. Iya. Dan ada pun sampai bikin video tandingan, iya kan? Dia mulai ngomongnya sesuai mau dia, tapi tidak berdasarkan ayat Alkitab. Kita ngomong ajarin sesuai Tuhan, tertulis. Jadi omong ini tentang makanan ini yang tidak boleh kamu makan ya sesuai Imamat 11. Ya kan, orang berbicara masalah kebenaran itu, masalah kebenaran bukan masalah makanan dan minuman. Ya kan? Iya, bukan begitu kan? Firmannya di mana? Kerajaan Tuhan bukan masalah makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Iya kan? Nah, orang pakai itu untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi dia tidak mengerti. Makanan itu apa? Makanan itu yang mana? Narkoba memang makanan. Narkoba makanan atau bukan? Kan. Sabu-sabu makanan atau bukan? Kan. Tapi orang mau makan, karena bukan soal makanan. Iya. Karena belinya menyenangkan. Makanya orang, iya kan? Kan kita ngomong, kan bukan soal itu. Iya kan? Kita mulai ngomong itu bukan soal itu. Tapi dia tidak mengerti tentang makanan. Yang dilarang itu ya bukan makanan. Iya kan? Karena Tuhan menciptakan di dalam awal dia menciptakan manusia jatuh dalam dosa, kan dia katakan apa seperti apa? Dia menciptakan semuanya itu baik. Tapi dia melarang ada yang tidak boleh. Inilah tidak boleh kamu makan. Dan ini pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Ya kan? Berarti ada yang tidak boleh kita makan. Inilah yang boleh kamu makan. Nah ini yang dibenarkan Tuhan. Makanya di Imamat 11 ada. Inilah yang boleh kamu makan. Nah, kemudian Tuhan menyuruh orang, menyuruh murid-muridnya untuk menjala ikan. Ya kan? Sesudah puka dikeluarin,
memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Berarti ada ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Bukan semua ikan itu dihajar, bukan. Makanya ikan lele jangan dimakan. Enggak. Ikan Ah. Jadi orang yang mengerti tentang firman berarti dia tahu ini firman Tuhan dan ini bukan firman Tuhan. Dan ini dilarang firman Tuhan berarti ini yang tidak dilarang. Makanya Samuel katakan kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Bapak Ibu bisa koreksi diri Bapak Ibu, termasuk saya. Ada perbuatan yang bodoh. Ada yang perbuatan yang baik. Iya kan? Makanya kita seberapa jauh Bapak Ibu menyampaikan hal kebenaran itu kepada orang lain. Kita harus menyampaikan. Kita harus menyampaikan. Sebab apa tadi saya bilang? Hikmat. Ada buruk dan ada baiknya. Saat kita menyampaikan kebenaran, apa yang terjadi? Pasti orang pintar atau orang berhikmat. Dia mempelajarinya, ya kan? Dan dia ambil maknanya. Tapi orang bodoh, apa yang dia lakukan? Dia bilang, oh ini dibuat-buat seperti ini. Jadi dianggap kita menyerang dia. Karena dia masih berhari Minggu. Kita katakan hari Sabat kepadanya. Iya kan? Dianggap kita menyerang dia. Padahal yang kita sampaikan maksud tujuan kita apa? Menyatakan kebenaran. Jadi menyatakan kebenaran itu semuanya itu tidak enak-enak. Tapi ada yang enak dan ada yang tidak enak. Ya kan? Tapi kita harus nyatakan. Sekalipun dia itu raja. Seperti apa? Seperti Samuel. Dia menyatakan itu tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan. Nah, makanya saat kita menyampaikan, orang bodoh dia akan menghina. Penghinaan itu pasti ada. Mari kita baca lagi di dalam Amsal. Kita baca lagi di dalam Matius 7 ayat 26. Seorang bacakan untuk kita. Matius 7 ayat 26. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang tidak mendirikan rumah di atas pasir. Silakan duduk. Firman itu menyatakan apa? Setiap orang yang mendengar perkataan, pertanyaan, Dan tidak melakukannya, dia seperti orang bodoh. Berarti tujuan Tuhan itu apa? Bukan mendengar saja, tapi melakukan. iya kan? Tapi apa? Melakukan. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada melakukan satu perintah Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena satu hari yang seluruh hari, 7 hari dalam seminggu itu hanya satu hari yang diberkati Tuhan. Hari ke-7. Amin. Dan tentang hari Sabat aja adalah perjanjian kekal. Iya kan? Itu perjanjian kekal. Jadi itu tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa ditetapkan hari Sabat itu hari sekian.
Ya kan? Karena Tuhan Yesus sendiri memberikan satu teladan untuk kita. Kita kembali ke laptop, yaitu Yesus HaMashiach. Jadi orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, yang tidak melakukannya seperti mendirikan rumah di Atas pasir. dia tidak akan bertahan pada angin ribut datang, dia akan. Roboh. Banjir lah, roboh. Jadi ini orang Kristen apa bukan? Ceritanya dia orang Kristen apa bukan nih? Kan yang mendengar firman itu pasti orang Kristen. Tapi yang tidak melakukan sabat itu berapa puluh orang? Banyak. Banyak. Banyak orang pintar nggak? Banyak. Iya, banyak orang pintar. Jelas banyak dong. Ya. Mari kita baca lagi di dalam Lukas 24 ayat 20. Lukas 24 ayat 20, mari kita baca. Saya orang bacakan untuk kita. Saudara Reva bacakan untuk kita. Tolong. Lukas 24 ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Itu Lukas berapa? 24 ayat 20. Oh, ayat 28, ayat 28 bukan ayat 20. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Matius 27 Matius 7 ayat 26 terusan. Matius 7 ayat 26. Itu yang tadi bacakan ya. Iya. Itu yang tadi. Ya, Rom 1 ayat 22. Roma 1 ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ya. Itu salah satu contoh. Ya kan? Segala sesuatu saat Yesus HaMashiach disalibkan. Tahu Yesus HaMashiach disalibkan? Berapa orang pintar yang hadir saat itu? Pasti banyak. Karena mereka ahli-ahli Taurat. Ya kan? Ahli itu bukan orang bodoh, tapi orang pintar. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan saat itu? Nah, disitulah kita lihat. Nah, kalau kita melihat kembali kepada keadaan kita saat ini, ya kan? Apa yang kita lihat dari ayat ini? Mereka seolah-olah mempunyai hikmat, pengetahuan, menceritakan sesuatu yang luar biasa. Ya kan? Bagaimana membuat mujizat, ya kan? Bagaimana membaptis orang, bagaimana bernubuat, ya kan? Nubuatan itu terjadi. Dan mereka bangga. Ya kan? Mereka membawa. Kita ini seberapa aja yang hadir, tapi kita bersyukur karena kerajaan ini telah diberikan kepada kita. Amin. Nah, bersukacitalah karena kerajaan ini berkenan Tuhan berikan kepada kita. Tapi bagaimana yang penuh dengan di stadion?
GBK, Gelora Bung Karno. Berapa orang yang jumlahnya dan berapa orang yang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana kita melihat bahwa mereka itu berkenan? Kita tidak boleh menghakimi, tapi kita tahu. Karena saatnya nanti Tuhan menyatakan apa? Ya kan? Enyah. Saya tidak mengenal. Enyah itu siapa? Yang enyah diusir siapa? Ya ada yang diusir. Ada lah. Diusir itu bukan orang-orang sembarangan. Orang sembarangan enggak? Bukan orang sembarangan. Dia membuat mujizat. Dia menyembuhkan. Dia bernubuat. Dia membaptis orang banyak. Iya kan? Waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang-orang berdosa, dia makan sama mereka. Iya kan? Dengan tangan tidak dibasuh. Kemudian orang-orang sebangsanya katakan, dia katakan dia ini nabi. Tapi dia makan dengan tangan dengan tidak dibasuh. Satu tradisi yang sebenarnya membuat orang itu tersesat. Satu kebiasaan yang membuat orang itu sebenarnya salah, tapi tidak mengerti tentang kesalahannya. Tadi saya ceritakan, saya Kristen dari kecil. Ya kan? Sudah dibaptis 3 kali. Baptis pertama, percik. Aduh, baru lahir lah. Benar atau salah? Salah. Ya, Iqbal menjawab salah. Kenapa saya baptis kedua? Karena saya rasa itu salah. Karena orang yang dibaptis itu harus ada Pertobatan. bertobat dan beri diri. Beri diri bukan dibawa orang. Menyerah. Beri diri dibaptis akan diselamatkan. Beri diri. Kalau Bapak Ibu dipaksain untuk baptis, jangan. Karena baptisan itu adalah salah satu sakral. Sakramen. Jadi harus dari diri. Jangan dipaksa, jangan ditarik-tarik orang. Saat saya dibaptis pertama, saya tahu bahwa ini baptisan benar. Maksudnya saya udah dewasa. Saya baptis di Gedung Kasih Bersaudara. Iya kan? Tapi saat saya mengenal nama Yahweh, nama Yeshua Mesias, dikatakan, kamu percaya itu, saya percaya. Berarti kamu beri diri. Saya berikan diri saya atas nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Salah atau benar? Baptis sudah 3 kali. Benar. Tidak ada baptisan yang 5 kali salah di dalam Alkitab. Karena apa? Ada contoh juga. Tadi yang saya bilang sida-sida Ethiopia, mereka katanya kan kepada mereka, kamu sudah dibaptis. Sudah. Baptisan apa yang kamu terima? Baptisan Yohanes. Tapi mereka katakan ada. Di sana apakah kami boleh berkenan dibaptis? Mereka dibaptis dan mereka saat itu menerima Roh Kudus. Sudah berapa kali dibaptis? Berapa kali dibaptis itu? 2 kali, sudah 2 kali itu. Kan mereka pertama bilang baptisan Yohanes. Berarti baptisan selamat atau bukan? Selam, tapi dibaptis lagi. Tidak ada masalah kalau ada pertobatan. Itu yang penting. Kita baca lagi di dalam Matius 25 ayat 2. Matius 25 ayat 2, Ibu Sutia bacakan untuk kita. Matius 25 ayat 2 sampai ayat
ayat 2 sampai 8. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Ya, silakan. Terima kasih. Ini adalah salah satu contoh, ya kan? Salah satu contoh dua jenis manusia, iya kan? Dua jenis manusia kan? Manusia pertama adalah gadis yang bijaksana, sama-sama orang Kristen, karena mereka menanti-nantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali, iya kan? Makanya Bapak Ibu sangat bersyukur hari ini kita hadir di tempat ini dengan satu tujuan apa? Mengisi kekosongan, mengisi pelita kita supaya tetap menyala. Bapak Ibu mau tetap menyala? Amin. Mau tetap berhari Sabat? Amin. Mau tetap melakukan firman Tuhan? Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan. Kita akan masuk dalam refleksi. Saya serahkan kepada Bapak. Bapak Surgawi, Elohim Yahweh, di dalam Yesus masih kami bersyukur untuk firman-Mu atau dakwah-Mu yang sudah disampaikan yang begitu indah oleh hamba-Mu, Bapak Evangelis yang bersabar. Bapak berkati beliau di dalam pelayanannya, bukan hanya di GPF Grafir Musa Bekasi, tapi juga di mana beliau membutuhkan, di lingkungan kerabatnya, mau tempat kerjaan atau dimanapun. Berkati kesehatannya Bapak, berkati pekerjaannya, berkati juga seluruh keluarga, istri, anak-anak dan cucunya. Terima kasih Bapak yang baik sekarang kami menyampaikan sedikit refleksi dari apa yang sudah disampaikan. Kami tidak ada apa-apa yang pakai sehingga kemudian apa yang disampaikan dapat kami terima dengan baik dan kami dapat melakukan yang lebih baik kami. Terima kasih Bapak, sudah di Yesus Masih kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu. Sudah berkati yang tadi ya. Amin. Ini saya ada waktu berapa ini? 15 menit atau 20 ya? Boleh ya? Belum kan ya? Belum lapar kan? Kampung tengahnya kemana? Puasa. Oh puasa? Oh iya. Tetangga sebelah? Ya, puasa. Kita puasa. Bagus. Hormat ya? Toleransi. Itu namanya moderasi beragam. Ya kan? Menghargai. Oke. Ada 3 hal yang saya catat dari khotbah tadi. Yang pertama, ini dari awal kan, tidak baik manusia itu seorang diri. Ini sering kan dalam pernikahan perkawinan kan, mana yang benar pernikahan itu perkawinan? Perkawinan. Perkawinan. Ada perkawinan pernikahan? Gak ada Bapak Ibu, ya kan? Yang ada apa? Perkawinan. Undang-undangnya kan begitu. Kan Undang-undang. nggak boleh menyimpang dari yang tertulis kan tadi begitu kan? Yang tertulis yang perkawinan. Oke. Ini kan sering dalam khotbah perkawinan tidak baik seorang diri. Oh. Tapi apakah itu satu-satunya arti dari tidak baik seorang diri? Enggak. Ah, enggak. Kenapa? Manusia itu dikatakan makhluk sosial yang bergaul.
Artinya dia harus bergaul. Nah kalau sendiri, Adam sendiri sama siapa? Dia bergaul. Yang ada malaikat nggak bisa bergaul dengan kita, dengan seorang Adam. Nggak bisa kan, Ibu? Harus sama si Hawa. Harus ada si Hawa atau si Eva. Hawa. Jadi nggak bisa sendiri. Nah, tetapi relevan juga kalau dalam khotbah perkawinan harus disampaikan. Tidak baik seorang diri. Jadi kalau yang seorang diri carilah yang lain kan begitu. Tapi bukan dua, satu. Ya. Harus satu ya. Iya. Setiap provinsi. Di sini nggak ada yang dua kan? Joker Tuhan. Joker lah. Jadi seorang diri tidak baik karena manusia makhluk sosial, ya kan? Gak bisa sendiri, siapa yang bantu? Ini jadikan penolong, kan dikatakan, Bapak Ibu katakan untuk menolong. Lagian kalau sendiri memuji, apa? Hanya malaikat. Tuh apa dijadikan dunia? Yang pertama kan dunia dijadikan kan bumi ya. Kalau yang menghuni bumi ini cuma satu, waduh, dia paling kaya nih, ya kan, dia punya semua kan. Lalu kemudian ambillah tulang rusuknya, jadilah Perempuan. Ternyata perempuan itu bukan menolong, malah Bikin dosa. roh ya kan, menghasut, memprovokasi, gitu kan? Berarti harus Kan bertobat. begitu. Berarti harus. Perempuan. Nah, orang bilang begini, itu soal maaf ada anak-anak, itu katanya soal hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tidak, tadi soal ketaatan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Soal taat kan? Taatan. Ini kan intinya taat kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan tidak boleh berambut pendek. Katanya gitu ya. Bebas. 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 Laki-laki bisa potong rambut. Laki-laki nggak boleh panjang. Perempuan. Kalau laki-laki Bu, kalau udah tua masih botak. Satu dua yang ini. Buktinya berdiri ini kan. Masih ada. Ada nggak perempuan botak? Ada lah. Ada juga. Penyakitan. Yang di kemo Pak, yang di Ada kemo. Model apa ada? Kena kemoterapi. Model lain. Itu karena Karena sakit. Ada Pak, bisku perempuan Buddha, bisku botak. Nah, kita ngomong apa sih? Kita ngomong anak Tuhan. Kan begitu. Bisa penyakitan. Nah, Kalau botak dia ya. pengecualian. Untuk Begitu. rambutnya. Harusnya memang ya sebatas bahu lah, ya nyentuh bahu lah. Panas Kan mahkota itu. Tapi kan pakai kerudung. Ibu beli kan? sampo kan? Pakai kerudung kan Kan di sampai situ doang. dikatakan apa? Eh, Mahkota, ya kan? Sampai AI disalahgunakan tuh gara-gara itu. Kan gitu ya. Gitu ya. Jadi harus dibuka, panjangin dikit lah, enak dilihat begitu. Jangan juga lebih pendek dari suaminya, ya kan? Itu sama. Jadi berapa kita lihat yang mana bapaknya, yang mana ibunya, ya kan? Apalagi kalau bapaknya jalannya, agak lambat dikit ya. agak melambai. Yang mana bapaknya? Tapi kalau dia rambutnya panjang, oh ini ibunya. Tapi cowok juga ada panjang rambutnya juga kan. Udah dipotong Bu. saya tahu maksudnya siapa. Gitu ya. Jadi perempuan itu ya seyogi Anda lah, ya kan? Panjangnya bisa beda dengan suaminya, ya. ini anu loh ya, usul ya, saran ya, bukan memaksa. Tapi Karena pakai ini dikatakan kan, nggak dipaksa-paksa, beri dirimu kan begitu. Coba kita menyampaikan, gitu ya. Tadi kan khotbah gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, pelihat atau peramal. Ini pelihat ini apa sih disebut ini? Ini bisa nggak peramal disebut? Bisa. Sekarang kan ada istilah perakiraan, bukan peramal kan gitu. Perakiraan cuaca. Apa itu ramalan cuaca? Dulu kan disebut ramalan cuaca, enggak kan? Enggak kan? Mana yang benar? Perakiraan. Perakiraan. Berarti pilihan itu perakiraan juga.
Kalau melihat beda lagi Pak. Oh beda lagi ya. Melihat memang Ini urusannya seperti rohani ya. rohani. Ini urusan Bisa rohani. Pak. Jadi bukan soal dunia ya, soal tanda-tanda di bumi ini kamu tahu gitu kan. Ini apa maksudnya? Nah, kalian itu memang harus ya itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Ya, terbukti tadi apa? Semua kan dari Tuhan kan. Iya, itu. Lalu kemudian dikatakan apa? Tadi si Raja Saul ini adalah seorang yang tidak sabar sebenarnya. Aslinya begitu. Orang yang tidak sabar itu cenderung tidak tahan. Betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Dia nggak sabar nunggu Samuel. Lalu dia main atur sendiri, terserah dia. Nah itu ketidaktaatannya Raja Saul. Sehingga kemudian apa? Pada akhirnya kita semua tahu ceritanya bahwa Raja Saul itu mengenaskan kan, bundir kan? Masih bunuh diri. Iya, bukan mati alamiah kan? Benar nggak sih Bapak Ibu? Ya. Gara-gara tidak sabar, gara-gara tidak taat. Lalu Tuhan bilang tadi taat. Gak boleh makan buah yang ini. Jadi makan buah dihasut sama si ular itulah si naga setan. tua kan? Naga tua. Bukan Setan itu ular. naga tua. Setan itu. Jangan makan ini, dimakan juga. Akhirnya Ya betul sama. jadi susah hidupnya. Dan kemudian itulah yang menjadi dosa Sampai sekarang Iya. bisa keturunan. Oh Mak, saya melahirkan gampang kok, langsung aja ini, langsung Seksio. tanpa dibaca. Orang kesehatan bilang, ibu juga bilang gitu. Tapi resikonya besar juga sih. Risikonya besar, tapi umumnya susah kan? Mohon maaf ya ibu, susah kan? Susah lah. Iya. Itu udah hukuman. Mau apa lagi? Karena apa tadi? Tidak Taat. Raja Saul Laki-laki. tidak taat, gak sabaran. Orang gak sabaran itu pasti melanggar aturan. Terus laki-lakinya susah. Bapak Ibu mau tahu contoh yang paling sederhana? Tidak sabaran lampu merah, ya kan? Motong, Ditabrak orang kan. ditabrak orang, malah dia paling ngotot. Taruh di mana? Dia yang masih merah, Dia yang mana? salah. Jangan ketawa, berarti ada yang melakukan seperti itu. Dia yang salah. Ya, ngaku deh, ngaku bertobat seperti kata Pak Evangelis Yakub Saban, terus memberi diri di Baptis. Bisa berapa kali? seringan baptis ya, hanya gara-gara lampu merah. Tapi ingat loh, biasanya kecelakaan itu terjadi karena Tidak taat. pelanggaran. Udah ditulis kecepatan maksimal 80, dia bikin 150, pecah bannya selesai. Udah ditulis ini turunan, ada kan gambarnya kan situ kan? Turunan Dia pelan-pelan. ganti, lepas rem lagi, jadi masuk rumah sakit. Kan tidak taatan. Dan tidak taatan. Jadi semua di dunia ini diatur oleh peraturan. Tapi yang lebih tinggi adalah yang tertulis dalam kitab suci. Ya kan? Kan Tuhan bilang begini, kamu menghargai, mulut kamu memuji saya. Ternyata dia tidak. Kenapa? Hatinya kemana-mana. Nah, sudah bernubuat, sudah melakukan apa? Penyembuhan. Ya, Mujizat. penyembuhan, mendoakan orang bertobat, dia Iya. sendiri Tidak bertobat. tidak bertobat. Masuk ke neraka. Soal hari Sabat, ya. Apalagi misalnya dilakukan dia tidak taat. Nah, contoh yang lain. Iya, tadi dikatakan dia membelokkan apa yang tertulis. Itu tadi dikatakan Pak Yakub. Dia mengkonter apa yang tertulis, tetapi dengan pikiran sendiri, bukan berdasarkan Kitab suci. kitab suci. Itu tadi intinya. Berarti dia sendiri tidak taat, bukan tidak tahu, tidak taat. Tahu kalau dia baca ahli Taurat kok, gelarnya dokter tadi apa, Pak? Iya kan? Dokter teologi ya kan? Dokter teologi. Mungkin guru besar juga.
justru melanggar. tidak taat. Jadi intinya tidak taat. Mari kita taat. Ya. Soal Bapak tidak taat waktu nih jam 11 Bapak datang jam setengah 12. Tapi hati saya tetap di sini kan begitu. Ya kan lebih baik terlambat daripada tidak datang. Begitu. Ini bukan lelucon Bapak Ibu ya. Bukan juga pembenaran diri. Maksudnya jangan ada niat untuk Terlambat. bersabar. Jangan tidak ada niat terlambat. Dan ingat satu hal lagi, sedikit lagi Bapak Ibu ya. Kita boleh di sini punya grup musik yang bagus. Suara dari WL-nya dan song leader-nya bagus ya. Tapi Bisa seriusan misalnya nih. tapi Tapi itu dia tadi tidak taat, tidak taat. sama aja. Tanya kan begitu kan? Tidak taat. Soal menyanyikan itu. Atau apa? Kita boleh membuat seremoni yang bagus di sini. Ibadah kita diwarnai tari-tarian ada di sini. Misalnya apa? Kalau kita banyak nanti apa namanya itu? Tamborin kan? Tapi tidak taat. Setelah itu di luar saling ngomongin. Ada kan begitu ya? Ada kan? Gosip kan? Terus negor temannya langsung lagi secara keras. Oke tadi gerakannya begini. Sudah pernah lihat tuh. Itu taat tidak? Kau salah. Harusnya kan tegurlah soal temanmu dengan Jangan ini kasih lah. iya kan dengan lembut kan ada tertulis kan? Nah, ada kan seperti itu. Bukan lalu dia nggak ikut lagi di minggu depan pokoknya dia nggak bisa jadi pemain tamborin lagi. Diganti. Berarti tidak taat juga. Karena dia bilang apa tadi dia firman Tuhan katakan dengan lembut kok bukan main langsung kamu langsung kamu minggu depan apa istirahat dulu gitu. Kasih off. Mana kasihnya? Taat itu sama juga dengan kasih. Iya dong. Kalau salah kita tegur baik-baik. Jangan kemudian langsung di Kata-katain. SP1 gitu ya. Langsung kamu dipecat di rumah. SP3. SP3 tuh ada polisi yang kalau nggak salah. Pemanggilan, penjetopan. Iya. SP1 lah dulu peringatan. Tetapi kalau sudah 3 kali, apa kata firman Tuhan? Nyala. Ya enggak, bukan urusan saya lagi. Kalau bandel Pemain tamborin enyah dari gereja ini mana ada, Bu? Ada. Langsung hilang dia Pak. Itu terjadi tindak pidana kalau begitu. Mengusir orang nggak boleh sembarangan ya. Firman Tuhan bilang pelan-pelan. Dia pelan-pelan, usirnya pelan-pelan. Namanya apa itu kalau 3 kali bilangin nggak mau? 3 kali kau sakiti. Ya gitu lah. Bebal. Kalau 3 kali bilang nggak mau juga, keras kok. Nabal, bebal. Itu karena saking nggak mau ngusir tuh Bu lagunya. Jangan sampai 3 kali. Kalau udah 3 kali, terus Sampai di sini aja. iya itu. Terus saya nggak dicambung liriknya gitu. Jadi N. Jadi apa? Berarti Tamat. tamat. Gitu ya. Ibu jadi intinya adalah ketaatan. Saul tidak taat. Akhirnya tadi apa? Hidupnya mengenaskan. Bunuh diri. Iya, bunuh Bunuh diri. diri. Ya kan? Langsung apa? Itu salah pokoknya neraka. Covid lah ya. Covid jangan tidak wajar gitu kan? Orang dokternya bilang gitu kan? Iya. Meninggal tidak wajar. Dead. Bukan karena pembunuhan, tetapi karena mengakhiri Dirinya. gitu Pak Ibu ya. Jadi mari kita taat. Soal kita terlambat tidak apa-apa. Yang penting niat saya. Semua yang kita kerjakan harus berdasarkan Niat. niat. Iyalah. Kalau memang datang ke sini pikirannya lihat apa di rumah kompornya belum mati atau apa yang mau kita makan atau ya bicara tadi siapa yang mau kita makan selepas ibadah bahaya. Kanibal. Ya, iya. Jadi harus datang aja. Datang dengan membawa semua
semua permasalahan. Pergumulan, Pergumulan. persoalan. Pergumulan. Bukan ya? Permasalahan. Apalagi problem. Problem lah. Masalah, persoalan, pergumulan. Sama kan saudaranya kan itu. Disampaikan. Sampaikan. Curhatlah Juga. kepada Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita taat untuk banyak hal. Gak usah sampai kita podium itu, gak usah kan. Taat untuk Maleaki, ada kan tertulis di Maleaki kan Bapak Ibu ya. Tuhan. Kan itu kan lagi kan. Itu Bapak Ibu yang bilang gitu. Kan memang Kalau di sini teori kemakmuran. Panjang lagi nanti khotbahnya kan begitu. kan kata Melaki. Mari kita taat dalam banyak hal. Mari kita berdoa. Apa yang baik kami bersyukur. Refleksi yang boleh Abang sampaikan. Untuk apa yang saya sampaikan oleh Abang yang bersahabat. Kami semua boleh menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar semata. Terpujilah namamu, bila Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh yang memberkati persembahan jemaat sekalian sampai 100 kali lipat. Amin. Pengharapanku
Ada di tengah-tengah kami, memberkati kami. Melalui firman-Mu dan kami juga sudah memuji dengan puji-pujian yang kami berikan. Kami percaya semua itu rupa yang harus dalam Amin. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah berdoa. Apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini Bapak. Kami juga ingin menambahkan Bapak dari apa yang disampaikan dalam doa syafaat. Dan berdoa untuk persyaratan memperoleh surat tanda lapor gereja yang Mas kami butuhkan Bapak. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya semuanya boleh terlengkapi tepat pada waktunya. Amin. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun pada minggu ini maupun minggu yang akan datang. Kami taruh dalam tangan Tuhan, memberkati mereka, memberkati kesehatannya, memberikan umur yang panjang dan juga pekerjaan atau studi mereka masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Datang ke kiri kamu, ke belakang di mana kalian boleh beribadah, kami taruh tentang Tuhan juga. Berkati pelayan mereka Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel. Bapak berkata, siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati, dan siapa yang mengutuk akan dikutuk. Saat ini kami semua yang ada di sini berkati bangsa Israel. Berkatilah bangsa Israel. Sehingga berkat-berkat yang Bapak berikan kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, berkat seperti bulan turun atas kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Itulah doa kami dan permohonan kami kepadamu. Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau di kota dan berkatilah Engkau di ladang. Amin. Berkatilah Engkau karena hasil bumimu dan hasil ternakmu. Amin. Kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Berkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Berkatilah Engkau pada waktu kau masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu. Amin. Adonai yang memberkati kau dan melindungi. Adonai yang menyindir kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Amin. Adonai yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Besar, kasih karunia sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekarang
besok kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para salib-salib. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Amin.